Jagalah hati, jagalah iman dari godaan dunia yang membutakan. Di ujung layar tak tampak bahaya, namun setiap klik membawa jiwa terluka. Judi online, tipu daya yang halus, mencuri harapan, menjarah kedamaian. Di zaman digital semua terasa mudah. Cukup satu sentuhan, dunia ada di genggaman. Namun hati-hati, di balik kemudahan itu ada jebakan yang tak terlihat, yang perlahan menghancurkan. Malam ini kami mempersembahkan sebuah teater kabaret musikal yang berjudul Terjerat Judi Online. Sebuah kisah tentang pilihan, tentang keluarga, dan tentang satu kesalahan yang bisa merusak segalanya. Kembalilah ke jalan yang terang, penuh rahmat-Nya. Mas, dari tadi pegang HP terus, lagi kerja ya? Iya, ini lagi lihat peluang. Peluang apa? Cuma hiburan. Mas, minggu depan kita harus bayar uang sekolah anak. Ayah, besok aku harus bayar uang kegiatan sekolah. Iya ya, aku juga butuh buku baru. Iya, nanti. Mas, dengar gak sih? Iya, denger. Kok ayah akhir-akhir ini jarang ngobrol sama kita? Iya nih, ayah kalau di rumah main HP terus. Terkadang masalah besar dimulai dari hal kecil. Sebuah layar kecil yang perlahan menjauhkan seseorang dari keluarganya. Selamat datang di dunia cuan instan. Modal kecil, untung besar. Cuma Rp1.000 bisa jadi 1 juta. Wah, serius nih? Tentu saja, hari ini kalah, besok pasti menang. Ayo Andi, spin lagi Andi. Ayo Andi, depo Andi. Godaan itu terlihat mudah dan menjanjikan keuntungan. Tanpa disadari, Andi mulai tertarik. Dan perlahan ia mulai terjebak dalam permainan yang akan mengubah hidupnya. Loh, Mas, kamu main HP lagi? Iya, cuma sebentar. Dari tadi juga bilang sebentar. Sudahlah, kamu jangan ganggu. Akhir-akhir ini kok ayah sering marah? Iya nih, sekarang ayah sering marah-marah. Yang awalnya hanya hiburan, perlahan berubah menjadi kebiasaan dan kecanduan. Mas, aku mau ambil uang tabungan buat bayar sekolah anak. Mas, uangnya kok berkurang sih? Iya, aku pinjam sebentar. Dipakai buat apa? Ini ada keperluan mendadak. Bu, uang sekolahku gimana dong? Iya ya, aku juga butuh buku baru. Mas, ini uang sekolah anak loh. Apa yang awalnya hanya permainan, kini berubah menjadi kebiasaan dan kecanduan. Uang keluarga mulai habis, dan dalam keadaan terdesak, Andi memilih jalan yang berbahaya. Ia meminjam uang dari pinjaman online. Aduh, bagaimana ini uangnya terpakai? Butuh uang cepat, dana mendesak. Tenang saja, sekarang ada solusi mudah. Pinjaman online cepat cair, tanpa ribet, tanpa jaminan. Ajukan sekarang, dan uang bisa cair dalam hitungan menit. Tenang Andi, pinjam saja dulu. Kalau nanti menang, semua bisa kembali. Awalnya terasa mudah, namun saat jatuh tempo tiba, Andi tidak mampu membayar. Tagihan datang tanpa henti,
dan tekanan pun mulai menghampiri. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, apakah ini dengan Bapak Andi? Iya, dengan saya sendiri. Kami dari pihak layanan pinjaman online. Kami mengingatkan bahwa tagihan pinjaman Anda sudah melewati jatuh tempo. Saya belum punya uang, tolong beri waktu sedikit lagi. Kami sudah memberi waktu ya Pak Andi. Jika hari ini tidak membayar, tim penagih kami akan datang langsung ke alamat Anda. Dan kami akan terus menghubungi Anda sampai kewajiban Anda diselesaikan. Segera lakukan pembayaran Pak Andi, terima kasih. Aduh, kenapa aku bisa sampai terjerumus seperti ini? Tenang Andi, masih ada cara. Main lagi aja sana. Siapa tahu kali ini jackpot. Judul menjanjikan banyak cuan. Judul modal receh jadi sultan. Rungka menang cuma sekali, besok pasti ingin depo lagi. Pasti seringlah deposit, itu awal dari kemiskinan. Judul meracuni kehidupan. Judul janji manis di iklan handphone. Pasti karena perjudolan, orang malas dibuai harapan. Rungka karena perjudian, perdepoan ramai bertebaran. Yang beriman bisa kecanduan, apalagi yang awam, yang pasti rungka. Menang sekali bikin story, apalagi yang kalah, garuk-garuk dan yang kaya sampai menjual rumah, apalagi yang miskin mengajukan pinjol. Yang menang bisa menjadi songong, apalagi yang kalah kehabisan akal. Uang judi najis tiada berkah. Uang yang pas-pasan, beli kopi, beli gorengan, daripada depo nyesel belakangan. Itu cara setan untuk menjebak pikiran. Uang yang pas-pasan karuan diamalkan, itu cara sehat untuk jadi jutawan. Apapun nama dan bentuk judul, semuanya menjanjikan cuan. Apapun nama dan bentuk judul, jangan dilakukan dan jangan hutang pinjol. Judul Ketika seseorang sudah terjebak, masalah tidak berhenti di satu titik. Ia akan terus bertambah dan semakin sulit untuk keluar. Assalamualaikum, permisi. Bapak, namanya siapa? Nama saya Bapak Kirman. Kamu jangan bercanda, itu nama bapak saya. Bercanda. Nama saya Andi, Pak. Maaf Pak Andi, pinjaman sebesar 5 juta rupiah sekarang menjadi 10 juta rupiah. 10 juta? Iya Bu, ini bukan promo, bukan diskon, ini tagihan. Tolong Pak, beri saya waktu sedikit lagi. Waktu? Saya juga ingin punya waktu Pak, tapi bos saya lebih galak dari saya. Kalau tidak bisa bayar, kami bisa ambil barang.
ada TV, kulkas, atau Pak Andi juga boleh dibawa. Pak, jangan bercanda dong. Saya juga tidak mau bercanda, Bu. Tapi pekerjaan saya memang begini. Oke, saya kasih waktu sebentar. Kalau tidak dibayar, kami akan datang lagi. Masalah yang disembunyikan tidak akan pernah benar-benar hilang. Apa yang terjadi di dalam rumah perlahan mulai terdengar keluar. Dan tanpa disadari, cerita itu mulai menjadi pembicaraan. Tadi kalian lihat nggak? Emangnya lihat apa? Tadi ada orang marah-marah di rumah Pak Andi. Yang pakai jaket hitam itu. Mukanya serem banget ya. Jangan-jangan itu debt collector. Kalau suami pegang HP terus, hati-hati loh, harus dicurigai. Jangan-jangan suamimu juga... Jangan sembarangan. Suamiku hobinya nonton Dracin. Dracin apaan? Drama Cina itu loh, yang cewek pura-pura miskin itu. Terus ternyata dia miskin juga. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Apa yang dianggap cerita biasa seringkali menjadi luka bagi orang lain. Yang awalnya hanya bisikan, perlahan berubah menjadi tekanan. Dan tanpa disadari, masalah itu kini benar-benar menghantam keluarga Andi. Mas, kamu pinjam-pinjam. Iya, tadinya aku cuma ingin menambah keuangan keluargaku. Tapi ini malah menghancurkan keluarga. Ayah sama ibu jangan bertengkar. Sudah ya, aku takut. Ketika semuanya terasa hancur dan tak ada lagi yang bisa disalahkan, disitulah seseorang mulai menyadari bahwa kesalahan yang dibiarkan telah melukai orang-orang yang ia cintai. Ayo Andi, main lagi Andi, depo lagi Andi. Tidak, aku hampir kehilangan keluargaku. Aku tidak mau main lagi. Di titik terendahnya, Andi mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukan karena orang lain, melainkan karena pilihan yang ia buat sendiri. Sorry, maaf aku salah. Aku terlalu jauh sampai lupa kalian. Aku kira ini bisa bantu kita, tapi yang ada aku malah menghancurkan semuanya. Uang habis, kepercayaan hilang, dan aku hampir kehilangan kalian. Aku gak bisa balikin semuanya, tapi kalau masih ada kesempatan, aku janji aku akan berhenti, aku akan berubah. Mas, aku kecewa. Aku capek. Tapi aku juga gak mau kehilangan keluarga ini. Kalau memang kamu serius, coba buktikan. Iya, aku akan buktikan semuanya. Ayah janji jangan main lagi ya. Kami cuma ingin ayah bersama kami lagi. Ayah janji akan berubah, tidak akan terjerumus lagi menjadi online. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan mudah. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan sekali hilang tidak mudah kembali. Jagalah keluarga, jauhi judi online. Tak perlu bermata, asalkan kita tetap bersama.
Kami karakter